berarti hanya memukul, tapi tangan juga berarti menulis, mengetik di media sosial yang tidak benar, yang tidak bermanfaat, membuat orang lain selamat dari tangan kita, dari lisan kita. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang utama. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di dalam surat Yasin dikatakan ayat ke-65, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-Quran katakan, pada hari ini kata Allah, kami membungkam mulut mereka, tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang berkata kepada kami. Kaki mereka dan tangan mereka lah yang bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka perbuat. Jadi mulut kita di akhirat nanti ditutup oleh Allah, dikunci oleh Allah. Lalu siapa yang berkata di hadapan Allah? Tangan dan kaki kita yang akan dapat Allah. Tangan kita dulu dipergunakan untuk apa? Lalu kaki kita untuk berbuat kemana dan untuk apa? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, pertanggungjawaban yang dilakukan tangan dan kaki kita di hadapan Allah adalah bentuk kemahaadilan Allah agar manusia senantiasa berpikir dan berhati-hati ketika berbicara, ketika berbuat. Setiap apa yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, fenomena sekarang di antara pelajar di sekarang ini, ada fenomena yang tidak baik di kalangan para pelajar. Apa sebab? Perkataan yang jelek menjadi perkataan sehari-hari didengar oleh kita. Bahasa binatang keluar dari mulut mereka. Bukan seorang pelajar apabila bicara bahasa binatang, orang hutan saja, orang baduy saja, orang pedalaman saja masih mau berkata yang baik. Ini predikat pelajar, sesama pelajar memanggil pelajar dengan sebutan binatang-binatang. Maka banyak yang terjadi kritikan, terjadi tawuran sebab perkataan pelajar yang tidak sopan. Ini bukan umat Rasulullah memanggil temannya dengan perkataan yang jelek, dengan bahasa binatang-binatang, bahkan perkataan yang kotor. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, bagi kita atau bagi siapapun kalian yang menjadi pelajar, hendaklah bahasa-bahasa kotor itu jangan dijadikan bahasa pergaulan, jangan dijadikan bahasa sehari-hari. Itu tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Apa? Karena Rasulullah katakan orang yang muslim yang baik yang utama adalah yang mereka berkata baik, yang mereka berkata benar, tidak berkata-kata jorok, tidak berkata-kata kasar, tidak menyebut binatang. Tanda seorang pelajar yang benar-benar baik adalah berkata-kata yang baik terhadap sesama temannya, apalagi terhadap gurunya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Rasul katakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana fiha yazir biha finnar ab'ad mimman bainal masyriq wal maghrib. Rasul katakan, sesungguhnya seorang hamba bisa tergelincir ke neraka jahanam, kata Rasulullah, lantaran mengucapkan perkataan yang tanpa dipikir terlebih dahulu. Di mana neraka itu, kata Rasulullah? Seluas jarak antara timur dan barat. Jadi kata Rasulullah, seorang hamba bisa tergelincir ke neraka jahanam lantaran perkataan tanpa dipikir terlebih dahulu. Nanti akan dimasukkan ke neraka. Neraka itu luasnya seluas jarak antara timur dan barat. Bila kita memandang timur, seluas itulah neraka itu. Bila kita memandang barat, seluas itulah neraka.
seluas timur dan barat disediakan bagi mereka-mereka yang berkata kotor. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaga lisan kita. Kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Seringkali lisan kita gunakan untuk berbicara pada hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Rasulullah katakan, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah, fa inna kasratul kalam bi ghairi zikrillah fasukul lil qalbi wa innal ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi. Rasul katakan, janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah mereka-mereka yang hatinya keras. Jadi orang yang berpikir dan berkata tanpa ingat pada Allah, kata Rasul, termasuk orang yang keras hatinya. Dan orang yang keras hatinya tempatnya di neraka. Orang yang berhati keras itu tempatnya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, mari kita sebagai seorang muslim, sebagai pelajar, hendaklah berkata-kata yang baik. Jangan berkata kotor. Kita tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Jangan berkata binatang. Ini sudah menyinggung, bahkan menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang katakan sebagai manusia, tapi binatang yang disangka oleh kita. Kita berdosa dua kali. Dosa terhadap diri kita, juga terhadap makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah berupa binatang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, para pelajar yang dimuliakan oleh Allah, para pelajar fisabilillah, orang yang dijamin surga oleh Allah. Para pelajar adalah orang-orang yang didekati oleh surga. Jangan sampai orang yang didekati surga sebagai pelajar oleh Allah lalu ternafikan, terhapus dosanya oleh perkataan pelajar yang kotor. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi iktibar pelajaran bagi diri pribadi dan kita sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil